Saya Yuliana Yun, NIM 17010600072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang golongan nitrogen. Nitrogen, pengertian. Golongan nitrogen adalah salah satu golongan yang ada dalam tabel periodik unsur. Dalam notasi IUPAC modern, golongan nitrogen disebut juga golongan 15. Dalam sistem IUPAC lama disebut sebagai golongan 5A. Nama lain dari golongan nitrogen adalah golongan penitogen. Sifat-sifat golongan nitrogen. Sifat kimia, unsur dalam golongan ini mempunyai kestabilan yang bagus karena kecenderungan membentuk ikatan kovalen rangkap 2 dan 3. Sifat inilah yang mengakibatkan toksisitas yang tinggi yang mana terjadi pada fosfor, arsen, dan antimon. Fisik, golongan nitrogen terdiri dari 2 non-logam, 1 gas, 1 padatan, 2 metaloid, 1 logam, dan 1 unsur yang tak diketahui sifat kimianya. Seluruh unsur ini berbentuk padatan pada suhu ruang, kecuali hidrogen yang berbentuk gas. Massa jenis meningkat seiring dengan bertambahnya berat unsur. Massa jenis nitrogen adalah 0,001251 gram cm3 pada kondisi STP. Kelimpahan nitrogen terdapat 25 ppm di kerak bumi, 5 ppm di tanah, 100-500 ppm pada air laut, dan 78% pada udara kering. Sebagian besar nitrogen adalah berupa gas nitrogen, namun juga terdapat mineral nitrat. Di tubuh manusia, nitrogen menyusun sekitar 25%. Manfaat. Berikut adalah beberapa manfaat unsur-unsur golongan nitrogen. Manfaat nitrogen cair banyak digunakan sebagai cairan kriogenik yang mana sangat bermanfaat untuk industri makanan. Nitrogen dalam bentuk amonia merupakan zat gizi yang sangat penting untuk tanaman. Gas nitrogen bermanfaat untuk mengisi udara dalam ban sehingga menjaga dan tetap awet. Nitrogen adalah gas tak berwarna dan tak berasa yang menempati 78% atmosfer persen volume. Nitrogen dihasilkan dalam jumlah besar bersama oksigen BP -183 derajat Celcius dengan mencairkan udara BP -194,1 derajat Celcius dan diikuti proses menfraksionasi nitrogen BP -195,8 derajat Celcius. Keberadaan nitrogen di alam. Nitrogen lazim juga disebut sebagai unsur malas. Gas ini tidak membantu proses pembakaran ataupun menyala ketika Anda mencoba menyalakannya. Hanya pada suhu tinggi dan tekanan besar sehingga ahli kimia di laboratorium atau insinyur kimia di pabrik bisa membuat nitrogen berikatan dengan unsur lain yakni hidrogen untuk membentuk gas amonia NH3 dan senyawa. Ini senyawa nitrogen lainnya dibuat. Buatan nitrogen. Yang pertama dibuat pada laboratorium. Di laboratorium, nitrogen dibuat dengan memanaskan larutan yang mengandung garam amonia dan garam nitrat. Reaksinya adalah panas. NH4 plus aqueous tambah NO2 min aqueous akan menjadi N2 gas tambah 2H2. Pada industri, yang pertama dilakukan adalah filtrasi. Pada saat udara dihisap oleh kompresor, terlebih dahulu udara disaring dengan menggunakan filter agar kotoran atau gas-gas pengotor dari udara bebas dapat disaring dan tidak terikut dalam proses-proses selanjutnya. Yang berikut adalah kompresesi. Alat yang digunakan yaitu kompresor, di mana fungsinya yaitu menaikkan tekanan udara bebas yang diserap sampai 145-175 psig atau sekitar 6 bar. Yang berikut adalah cooling water. Air umumnya digunakan sebagai pendingin pada industri sebab air tersedia jumlahnya dan mudah ditangani. Air juga mampu menyerap sejumlah besar energi persatuan volume dan tidak mengalami ekspansi maupun pengerutan dalam rentang temperatur yang biasanya dialaminya. Selanjutnya, purification atau pemurnian. Pada proses ini terdapat proses penyerapan atau adsorpsi terhadap material atau zat pengotor dari feed air, di antaranya uap air, karbon monoksida, karbon dioksida, dan beberapa kandungan hidrokarbon. Ada heat exchanger atau pemindah panas. Melewati exchanger udara didinginkan hingga mendekati titik pencairan. Karena udaranya menjadi dingin, mula-mula uap air akan menjadi deposit, dimulai dari cairan kemudian berubah menjadi salju halus dengan arah yang berlawanan. Berikut adalah ekspansi.
Udara yang dingin tersebut diekspansikan atau diturunkan presurnya sampai tekanan menjadi 70-80 psik hingga udara tersebut cair. Berikut ada destilasi. Pada proses ini, final terjadi proses pemisahan antara gas-gas yang terkandung pada udara bebas sebagai umpan melalui perbedaan titik didih atau relatif volatilitas, di mana nitrogen memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan gas-gas lain yang terkandung dalam udara, yaitu 195 bila dipisahkan masing-masing gas pada proses vaporisasi atau destilasi.